kepada pemimpin upacara dipimpin oleh Komandan Barisan sebelah kanan. Masing-masing komandan barisan dapat melaporkan kesiapan anggotanya. Pembina upacara beserta Dewan Guru memasuki lapangan upacara. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Penghormatan. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara siap dimulai. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu Indonesia Raya.
dan semua yang berhadir di lapangan ini selalu mendapatkan berkah dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian salawat dan salam juga selalu kita sampaikan kepada junjungan Nabi kita bersama Muhammad mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Untuk mengenang jasa-jasa pahlawan kita, marilah kita mengheningkan cipta sejenak dengan membaca surah Al-Fatihah. Mengheningkan cipta dimulai. Bapak saya dan sahabat kita yang hadir, yang antusias dengan penikmat masyarakat kegiatan upacara setiap hari Senin. Alhamdulillah, ini luar biasa. Kalau sekalian ya, hari ini mungkin hari-hari itu juga luar biasa. Bapak hanya berbicara terkait dengan sedikit menyinggung kegiatan turun-turun berbasis cinta, atau istilahnya adalah nanti ketika dalam masalah itu kita akan menerapkan 5 faedah kita. Kenapa ini saya ingin katakan terbesit di dalam pembahasan ucapan pada kasus ini luar biasa, karena hampir semua itu mencerminkan pancasila. Artinya ketika tujuan berbasis cinta Selesai. kita sudah menerapkan lebih dulu. Pembacaan teks Pancasila dan diikuti oleh seluruh peserta upacara. Oke. Yang pertama dalam kurikulum berbasis itu adalah Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, sudah kita pertama sudah dilaksanakan. Pembacaan teks Undang-Undang Dasar 1945 dan pembacaan janji siswa diikuti oleh seluruh siswa. Masuk juga dalam Pancasila, yaitu cinta diri sendiri dan sesama. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta
dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Janji siswa. Kami, siswa-siswi Madrasah Aliyah Muslimat NU Palangkaraya berjanji satu, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2, taat dan patuh terhadap orang tua dan guru. 3, mentaati peraturan dan tata tertib madrasah. 4, menjaga nama baik madrasah. 5, berdisiplin dan berbudi pekerti yang luhur. 6, menjaga persatuan dan kesatuan sesama siswa. Amanat pembina upacara barisan diistirahatkan. Tidak hanya gurunya yang harus dijalankan, tetapi semuanya, ya, semuanya harus bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang ulun hormati Bapak Kepala Madrasah Madrasah Aliyah Muslimat NU, yang ulun hormati Wakamat Kurikulum dan Wakamat Kesiswaan Madrasah Aliyah Muslimat NU, yang ulun hormati Bapak Ibu Guru Madrasah Aliyah Muslimat NU yang insyaallah dirahmati oleh Allah, serta anak-anak didikku siswa-siswi Madrasah Aliyah Muslimat NU yang Bapak banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat limpahan taufik serta hidayahnya, alhamdulillah kita dapat melaksanakan upacara hari Senin pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat dan dalam keadaan cuaca yang sangat cerah. Salawat serta salam marilah kita haturkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak di akhirat kita mendapat syafaat beliau. Sebelumnya Bapak ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh petugas upacara yang telah melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Mari kita berikan aplaus kepada mereka. Dalam kesempatan ini ada beberapa amanat yang ingin Bapak sampaikan. Di antaranya yang berkaitan tentang akhlak, adab dan sopan santun. Apabila kita bertemu dengan seseorang, pasti yang dilihat pertama kalinya adalah akhlak, adab dan sopan santunnya. Kita tidak akan memandang siapa orang itu, apa jabatannya, apa statusnya. Yang dilihat pasti adalah bagaimana akhlak, sikap, adab dan sopan santunnya. Terus kepada siapa kita akan berakhlak, beradab dan sopan santun? Di antaranya kepada kedua orang tua kita, guru-guru kita, teman-teman kita, bahkan orang yang lebih tua dari kita. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan perkataan kita kepada orang lain. Contoh, dalam berteman, maka sebaik-baik panggilan itu adalah nama yang baik. Jangan sampai karena pengen disebut gaul, viral, jadi ikut-ikutan apa yang sedang tren saat ini. Contoh, biasanya panggilan teman dengan panggilan cok, anjing, dan lain sebagainya. Hati-hati, karena setelah ditelaah, kalimat cok ini berasal dari kata jancok atau kuncok, yang artinya tidak bagus. Anjing sendiri itu plesetan dari kata anjing. Makanya jangan sampai kita memanggil dengan
memanggil sebutan teman kita dengan itu. Mereka sudah mempunyai nama masing-masing. Nama tersebut itu pun dengan tasmiyah, yang laki-laki 2 ekor kambing, yang perempuan 1 ekor kambing. Jangan sampai diubah sama sekali. Dan juga kepada siswa-siswi Madrasah Aliyah Muslimat NU, kalau sudah pulang, itu kalau masih ada yang nongkrong di kafe, itu usahakan jangan sampai ada kerudungnya yang dilepas. Bapak pernah lihat ada siswa kita ketika nongkrong di kafe itu masih pakai seragam tapi kerudungnya dilepas. Dan juga bagi para siswa yang cowoknya, jangan sampai pulang masih belum diganti seragamnya sudah di sepeda motor sambil ngerokok. Ingat, jaga nama baik madrasah kita. Jangan sampai kita coreng nama madrasah kita dengan kelakuan kita sendiri. Kemudian yang terakhir, minggu depan kita sudah mengadakan penilaian akhir semester. Bapak harap kalian sudah menyiapkannya mulai minggu ini, karena minggu depan kita sudah mulai. Jangan sampai nanti ketika kita ujian di kelas itu masih ada grup WA terselubung yang biasanya bagi-bagi jawaban. Jadi usahakan sudah belajar mulai saat ini, jangan kejar target cuman semalam. Yang terakhir, Bapak ingin menanyakan, kira-kira berat Mac ini berapa? 1 on, 2 on, 1 kilo, 5 kilo. Yang jadi masalah bukan berat mic ini. Yang jadi masalah berapa jam Bapak pegang mic ini. Kalau cuma 5-10 menit itu nggak jadi masalah. Tapi kalau Bapak pegang sepanjang hari, maka itu yang akan jadi masalah. Tangan Bapak akan kesemutan dan lumpuh. Nah, begitu juga masalah dan beban hidup kita. Jangan sampai kita pikirkan setiap saat. Kalau cuma sebentar wajar. Tapi kalau kita pikirkan seharian, itu akan membuat kita lumpuh, tidak akan bersemangat untuk menghadapi hari ini. Makanya letakkan beban masalah itu pada tempatnya. Kenapa? Karena kemarin adalah kenangan, besok adalah harapan, dan hari ini adalah kenyataan yang harus kita hadapi. Demikian amanat yang dapat Bapak sampaikan. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan doa. Amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, ya Tuhan kami, Tuhan yang Maha Rahman, pada pagi ini kami memanjatkan doa kehadirat-Mu dalam rangkaian pelaksanaan upacara bendera keluarga besar Madrasah Aliyah Muslimat NU Palangkaraya. Semoga berkenan dan mendapat ridha-Mu. Ya Allah, Tuhan yang Maha Rahim, berilah kami kekuatan lahir dan batin dalam melaksanakan tugas sebagai pelajar untuk mudah menerima ilmu pengetahuan, dan berilah pula hidayah-Mu kepada guru-guru kami, pengurus yayasan sebagai abdi negara, abdi masyarakat, untuk mencetak generasi penerus yang berkualitas, mendidik putra-putri bangsa yang berakhlak mulia, beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Kuasa, serta cinta tanah air, berguna bagi bangsa dan negara. Ya Allah, Tuhan yang Maha Agung, tampakkanlah di depan mata kami yang benar itu benar sehingga kami dapat mengikutinya. Ya Allah, tampakkanlah di depan mata kami yang salah itu salah sehingga kami dapat menjauhinya. Ya Allah, Tuhan yang Maha Mulia, dengan adanya upacara bendera ini, jadikanlah kami orang yang selalu bersyukur atas nikmat yang Kau berikan, khususnya nikmat kemerdekaan, untuk mendapat menghargai para pejuang bangsa dalam mengisi kemerdekaan ini menuju bangsa yang adil dalam kemakmuran, makmur dalam keadilan. Ya Allah, kami menyadari banyak kekurangan dalam melaksanakan tugas maupun melaksanakan perintah-Mu, maka ampunilah dosa dan kesalahan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar.
wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Laporan pemimpin upacara bahwa upacara telah selesai. Penghormatan. Pembina upacara kembali ke tempat semula. Pembina upacara beserta Dewan Guru meninggalkan lapangan upacara.